Halo, selamat datang di Spiritual Queen Love. Yuk kita langsung lihat aja untuk Aries dari tanggal 24 sampai 30 September 2025. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk transit planetnya Aries ya, dimana seperti yang kita tahu ya bahwa Saturnus itu berada di Pisces, dan Pisces ini merupakan rumah ke-12 dari Aries. Nah, ini bicara tentang banyaknya refleksi batin, pengeluaran tersembunyi, penyelesaian urusan lama, juga bisa timbul rasa sepi, isolasi, atau kewajiban spiritual ya. Kemudian ada Jupiter ya, dimana Jupiter ini transit di Cancer pada 2025. Cancer ini adalah rumah keempatnya Aries. Ini berarti fokus pada keluarga, rumah, kenyamanan, bahkan peluang properti untuk para Aries ya. Kemudian ada lagi Mars. Mars ini mengalami transit singkat ya di September 2025, dan Mars ini berada di Gemini. Artinya kalau bicara Gemini, ini adalah rumah ketiganya Aries. Energinya kuat untuk komunikasi, perjalanan singkat, terus keberanian ya untuk menyuarakan pendapat gitu ya. Terus kemudian juga ada Venus ya. Baik, nah Venus ini banyak banget nih ya, rame nih ya. Ada Venus di Leo atau rumah kelimanya Aries, berhubungan dengan percintaan, ekspresi kreatif, dan romansa mendapatkan warna hangat. Asik ya, jadi romansa kehangatan gitu ya. Kemudian selain itu juga ada planet komunikasi Merkurius ya, yang berada di Virgo atau rumah ke-6 dari Aries. Nah ini bicara tentang pikiran kritis, terus fokus pada pekerjaan sehari-hari, kesehatan, dan detail-detail kecil. Ini adalah transit planetnya untuk Aries ya. Sementara sekarang kita akan buka juga konfirmasi dari kartu, dan saya juga akan bacakan ya seperti apa sih nantinya ya untuk Aries di bulan September. Kita lihat di sini yang pertama ada telepon. Oke, telepon. Bisa dilihat di sini, telepon ini adalah komunikasi, panggilan jarak jauh, pesan penting, koneksi jarak jauh. Waduh, nanti kita akan sambungkan ya. Kemudian ada grapes. Nah ini dia ya. Wah bagus dong. Kalau grapes ini bicara, saya kasih lihat lagi, abundance, bearing fruit, harvest. Waduh, jadi keberlimpahan, panen, kesuburan ya, kemudian keuntungan, beruntung gitu ya, sesuatu yang sifatnya tuh luck gitu ya. Dan berikutnya ada olive branch ya. Nah ini olive branch ini bicara tentang perdamaian, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik. Oke, saya akan simpan dulu kartunya dan kita akan bahas sekarang. Oke, nah kalau kita lihat di sini secara keuangan ya, berarti secara transit Vedic atau transit planet Saturnus di rumah 12 ini bisa membuat ada pengeluaran gak terduga, jadi bisa terkait kesehatan atau ada masalah-masalah tersembunyi ya. Nah kemudian ada Jupiter juga ya di rumah keempat ini, Jupiter. Nah Jupiter di rumah keempat ini akan memberi stabilitas finansial melalui dukungan keluarga atau properti ya. Nah kemudian ada Mars di rumah ketiga, ini bisa menambah semangat, keberanian, kemudian networking. Nah ada lagi Merkurius. Nah ini dia, Merkurius ada di rumah ke-6, ini mendukung pekerjaan detail, analisis, riset ya. Kemudian ini Venus, planet yang berhubungan dengan cinta. Nah ini di rumah kelima yang akan memberikan romansa hangat. Tapi ingat, walaupun ada Venus yang memberikan romansa hangat, ada Saturnus loh di rumah ke-12. Dan rumah ke-12 ini rumah yang agak berat ya teman-teman. Jadi ini bisa membuat adanya jarak emosional ya. Oke, tapi di sini ada Jupiter ya, Jupiter di rumah keempat. Ini mendukung keharmonisan keluarga ya, karena rumah keempat ini berhubungan dengan keluarga ya kan, dengan situasi rumah gitu ya. Jadi artinya keharmonisan keluarga, renovasi rumah, atau suasana yang lebih damai, tenang juga didukung sama Jupiter. Artinya ada dua planet yang dia akan mendukung tentang kebahagiaan, cinta, kasih sayang. Tapi ada satu juga yang saklek di sini ya. Nah, dan ada rumah ke-6, di rumah ke-6 ini ada Merkuri atau Merkurius yang akan memberi perhatian pada diet, pola tidur, ayo, kesehatan pencernaan. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat ya, kan Merkurius ini ngomongin diet, pola tidur, kesehatan pencernaan. Nah, harus gimana? Harus balik lagi nih ke induknya ya. Ada Saturnus, di mana Saturnus ini akan bicara tentang disiplin ya kan. Jadi Saturnus di rumah ke-12 menuntut istirahat cukup dan gak boleh terlalu stres. Oke, kalau kita simpulin ya, jadi ini kalau kita sambungin, tema utamanya adalah komunikasi, telepon ya, kelimpahan bertahap, dan perdamaian. Oke, nah ini adalah saatnya kamu untuk berdamai dengan masa lalu, menyelesaikan konflik, dan menata ulang arah baru. Nah kalau dalam hal keuangan, hasil akan datang perlahan asal sabar, dan dalam pekerjaan peluang lewat komunikasi sangat kuat ya. Kalau bicara cinta, ada kesempatan besar untuk memulihkan hubungan. Nah terus kesehatan ya, kesehatan tubuh, sebetulnya tubuh kamu itu sudah memberikan alarm atau peringatan ya, seperti suara telepon. Nah kamu harus dengarkan sebelum terlambat ya, karena memang ini ada hal-hal yang harus diperhatikan sekali untuk para Aries. Itu dia Aries ya, untuk pembacaan kartu dan juga pembacaan transit planet yang mempengaruhimu di minggu ini. Semoga kamu selalu bahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.